Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Welcome back for One Piece. Setelah 1 minggu libur, akhirnya kita kembali mendapatkan bocoran hangat untuk chapter berikutnya di hari ini. Bocoran kali ini sudah resmi dikonfirmasi oleh Bang Redon dan juga World Game Forum. Situasi terkini di Pulau Egghead sudah semakin memanas, di mana sebelumnya kita melihat jika Rob Lucci menjalankan aksi liciknya dengan langsung menyerang Vegapunk. Namun untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Stacy dan Zoro langsung menyerang Lucci dan membawanya keluar dari Labo Pass. Sementara itu, tidak jauh dari sana terjadi sebuah pertemuan yang mengejutkan antara Luffy dan Kizaru, di mana Luffy langsung menyerang sang laksamana tersebut dengan tendangan yang dilapisi oleh House Okuhaki. Lalu seperti apakah kelanjutan pertarungan mereka di chapter kita kali ini? Namun sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi bocorannya. Chapter 1092 kita di minggu ini akan mendapatkan judul Insiden Tiran Menyerang Tanah Suci. Chapter ini juga mendapatkan sebuah sampul yang memperlihatkan Jinbe yang sedang berenang dengan beberapa ikan remora yang menempel pada tubuhnya. Halaman awal dimulai di Marinjoa, Kuma sampai di wilayah tempat tinggal para Tenryubito. Beberapa penjaga pun mencoba untuk menahannya, tetapi Kuma langsung menyerang mereka semua dan juga Tenryubito dengan Ursus Shock miliknya. Serangan itu pun membuat mereka semua mengalami luka yang cukup serius. Sementara itu dari sisi yang lain terlihat jika Akainu muncul dan dia tampaknya langsung menahan Kuma. Akainu berkata, "Apa yang kau lakukan di sini, Kuma?" Akainu pun sejenak berpikir apa yang akan dilakukan boneka tanpa kesadaran seperti Kuma di tanah suci ini. Akainu lalu bertarung melawan Kuma. Dia mengeluarkan teknik tinju magma bernama Meigo yang membuat sebagian wajah serta kaki Kuma menjadi meleleh. Kuma terlihat tidak melawan, dia hanya lari lalu menghilang dari sana. Beberapa Tenryubito meneriaki Akainu karena gagal menangkap Kuma. Ditambah lagi, Kuma juga telah menghancurkan gudang persediaan makanan milik mereka. Terdapat sedikit flashback di sini. Akainu mengingat ketika dia menangkap Bonnie 2 tahun lalu. Akainu memberitahu Bonnie bahwa ayahnya bersedia menjalani modifikasi tubuh. Cerita dipotong ke Pulau Egghead. Kizaru versus Luffy. Dengan mode Gear Force miliknya, Luffy menyerang Kizaru dengan membabi buta. Namun Kizaru mampu memblokir semua serangan Luffy dengan teknik cahaya dari tangannya. Dikatakan juga dalam bocoran ini jika serangan mereka berdua dilapisi oleh House Okuhaki. Kizaru berkata, "Kau sangat tangguh untuk dilawan, seperti yang diharapkan dari orang yang telah mengalahkan Kaido." Kizaru lalu terbang sangat jauh dari Pulau Egghead untuk melakukan ancang-ancang serangan berikutnya. Sambil terbang, Kizaru berkata, "Kecepatan adalah kekuatan." Kemudian Kizaru terbang kembali ke Egghead dan menendang Luffy dengan kekuatan penuh. Luffy terlempar hingga menembus badan Vega Force 01 yang sedang membawa Bonnie dan Sunny. Robot itu pun kemudian meledak. Di sini pun kita kemudian bisa melihat ada 2 panel flashback di mana Vegapunk memperkenalkan Vega Force 01 kepada Kizaru. Dikatakan jika Thousand Sunny baik-baik saja karena mendarat di Pulau Awan. Sementara itu, Bonnie terlihat mencoba menyerang Kizaru. Kizaru berkata, "Kau sudah berkembang pesat. Jangan paksa aku menyakiti banyak orang yang kukenal selama misi ini." Kizaru lalu menendang Bonnie yang membuat dirinya terlempar hingga menabrak dinding kubah Egghead. Setelah itu, Kizaru berpindah dengan kekuatan cahayanya ke tengah ruangan kontrol di Labo Pass, tepat di sebelah Dr. Vegapunk. Namun sebelum Kizaru mulai menyerang semua orang yang ada di sana, Luffy tiba-tiba muncul dengan mode Gear 5 raksasa miliknya. Luffy pun langsung meraih Kizaru dengan tangan raksasanya.
Vegapunk, Nami, Usopp, Atlas, dan juga Edison terkejut dan bola mata mereka keluar dari wajah mereka. Tapi Kizaru tidak terkejut dan hanya memasang wajah yang normal. Di akhir chapter, mata robot kuno berbinar setelah mendengar detak jantung dari Nika. Nampaknya teka-teki tentang sumber energi kuno yang selama ini dicari-cari oleh Vegapunk sebentar lagi akan segera terpecahkan berkat munculnya Dewa Nika di dekat sang robot kuno. Nah, itulah tadi bocoran lengkap untuk chapter 1092 kita di minggu ini. Dan untuk minggu depan, manga One Piece tidak libur dan akan rilis kembali seperti biasanya. Jadi selamat menikmati dan semoga bermanfaat.